Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Diuji oleh Pujian. Diuji oleh pujian, firman Tuhan terambil dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh memiliki sikap hidup yang benar, bahwa penilaian itu berasal dari Tuhan dan bukan mengutamakan fokus kepada penilaian manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, diuji oleh pujian atau berbicara tentang penilaian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari kecil kita sudah terbiasa dinilai. Anak baik dan anak nakal, anak pandai dan anak bodoh. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan mendapatkan pujian. Kalau kita melakukan yang buruk, kita akan mendapatkan koreksi. Sehingga memang hidup ini penuh dengan syarat. Sehingga manusia sangat terbiasa sekali berorientasi kepada pujian. Dan sesungguhnya apa yang dikejar oleh manusia? Sandang, pangan, atau papan. Sesungguhnya yang dikejar oleh manusia bukanlah makanan, bukanlah pakaian, bukanlah rumah, bukanlah mobil, bukanlah pendidikan, tapi penerimaan. Kita haus kepada pujian, kita haus kepada penerimaan, dan kita takut dengan yang namanya penolakan. Sehingga orang itu berjuang bagaimana bisa dipuji. Saya barusan melihat saudara-saudara, itu kehidupan yang disebutnya di dalam dunia selebritis itu para sultan. Sultan ini adalah istilah untuk orang-orang kaya. Tatkala mereka sudah terkenal, tatkala mereka kaya, mereka merasa tidak cukup. Maka mereka harus meningkatkan kekayaan mereka. Ada satu selebritis yang diajak bincang-bincang oleh seorang podcast Indonesia yang sangat terkenal. Itu berbicara tentang harga arloji. Dan dia sebutkan arloji itu 1, sekian M. 1, sekian M. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dia harus memakai arloji yang 1,5 M, sementara kehidupannya sudah bergelimang? Karena dia merasa pujian yang diterimanya itu sudah kadaluarsa. Jadi pujian itu adalah bersifat adiktif. Sewaktu mendapatkan 1 dia ingin 2, sewaktu mendapatkan 2 dia ingin 3, sewaktu 10 dia ingin 100, sewaktu dia mencapai 99, karena tingkatan pujiannya itu penerimaannya ditingkatkan menjadi 100. Waktu dia dapat 99, dia merasa hidup tidak ada gunanya, hidup tidak ada artinya. Hidup rasanya tidak punya makna, karena nilai hidupnya dibangun di atas pujian. Sahabat seperjalanan, kita tentu bukan selebritis sekaya orang-orang para sultan disebutnya itu. Namun kita seringkali hidup dalam penilaian yang seperti demikian. Kita sangat haus dengan penerimaan. Tatkala orang kita dibandingkan dengan orang lain, oh kamu tidak secantik dia, oh kamu tidak sehebat dia, oh kamu tidak sekaya dia, oh kamu tidak secerdas dia, oh kamu tidak sepandai cari uang seperti dia. Waduh, kita rasanya terpukul dan merasa dunia ini seakan-akan akhir zaman, kiamat sudah terjadi. Perasaan kiamat itu sesungguhnya adalah karena fokus penilaian kita tentang pujian itu keliru. Sehingga hidup kita ini diuji oleh pujian. Sehingga di dalam Alkitab pasal Lukas 14 ayat 11 dikatakan, itulah sifat manusia. Manusia itu berlomba-lomba meninggikan diri, tapi firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Di sini fokus. Perjuangan setiap sahabat perjalanan dan manusia pada umumnya adalah kita sangat tergantung tentang siapa kita. Itu dari penilaian manusia. Itu tentang siapa kita. Sedangkan yang benar di dalam firman Tuhan tentang siapa kita, itu berdasarkan penilaian dari Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala manusia menilai prestasi, pencapaian, kekayaan, kesuksesan, Tuhan itu memberikan penilaian dan pujian kepada kita
Yaitu berdasarkan tentang hati kita, tentang kedewasaan kita, tanggung jawab secara karakter, secara spiritual, kehidupan yang bersih, kehidupan yang benar, kehidupan yang rajin, kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang bertanggung jawab. Tidak pernah berbicara tentang kaya, memikat, mempesona atau tidak. Tetapi orang yang bertanggung jawab, orang yang mencari penilaian Allah, otomatis dia rajin. Rajin membuat orang akan berpotensi kaya. Orang yang ingin mendapatkan penilaian Tuhan, menjaga tubuhnya sebagai bait Roh Kudus, dia juga akan menjaga kesehatan, dia juga akan menjaga kebersihan, dia juga akan menjaga penampilan. Sehingga sewaktu kita hanya mencari pujian dari Tuhan dan bukan dari manusia, maka pencapaian-pencapaian yang menjadi ukuran dunia pun sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita, karena kita otomatis kita akan mendapatkannya sewaktu kita hidup benar, kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup tulus, kita hidup bertanggung jawab, kita hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka hidup kita akan diangkat oleh Allah. Sehingga sahabat seperjalanan, mencari pujian dari Tuhan itu bukan berperilaku rohani, pakaiannya rohani, lalu bahasanya bahasa rohani, tidak demikian. Tapi kehidupan yang tercermin dari dalam, kehidupan yang bersumber dari dalam. Orang yang mencari pujian Allah, dia akan hidup secara matang, dewasa, bertanggung jawab, setia, tulus, sungguh-sungguh, rajin, apalagi. Tetapi orang yang mencari pujian manusia, maka akan mengalami kehausan yang tidak pernah akan terpuaskan. Karena setiap pujian dari manusia, engkau mencapai sesuatu, maka penilaian tuntutan akan ditingkatkan satu tahap lagi. Demikian juga untuk hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, baiklah kita boleh belajar pada hari ini. Kita tidak akan diuji oleh pujian-pujian manusia, tapi kita mencari puji-pujian dari Tuhan. Pujian dari Tuhan adalah kekudusan. Hai hambaku yang baik dan setia. Itu adalah pujian Tuhan. Tatkala kita melakukan banyak perkara, engkau hamba yang baik dan setia, engkau hamba yang taat, maka itu pujian dari Tuhan. Pujian dari Tuhan membawa kehidupan dalam kebenaran. Namun pujian dari manusia membawa kehidupan kepada keserakahan dan mengalami kesepian dan ketidakpuasan. Apa yang kau raih di dalam dunia, setinggi apapun, sedalam apapun, secepat apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, seindah apapun, engkau tidak pernah akan puas. Karena penilaian dari manusia sewaktu engkau sudah mendapatkan, engkau akan dituntut dan sifatnya lebih kepada arah-arah duniawi. Biarlah kita bersama-sama hanya mencari puji-pujian dari Tuhan. Orang yang mencari pujian dari dunia akan cenderung meninggikan diri. Orang yang mencari pujian dari Allah, dia akan merendahkan hati, merendahkan diri. Tatkala dia bisa mencapai segala sesuatunya, dia berkata, bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah kekuatan dan menjadikan aku ada hari ini. Kalau kita mencari pujian dan manusia, tatkala kita bisa mencapainya, ini karena aku, karena kehebatanku, karena kecerdasanku, karena aku memang berkualitas. Dengan demikian kita diuji oleh pujian. Jangan mencari pujian dari dunia, tapi biarlah kita mencari hanya puji-pujian dari Allah. Biarlah orang yang merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan akan tinggikan. Tetapi orang yang meninggikan diri, meninggikan hati, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar kami hanya mencari puji-pujian dari Tuhan dan bukan dari dunia dan manusia. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.